Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Irma Kaniago, skakmat jubir PDIP yang salahkan endorsement Jokowi di salah satu channel YouTube Indonesia Layak Cup. Boleh kita saksikan bersama. Kondisi kemenangan atau tidak menangnya saat ini. Ada satu hal yang kami Ini ingin adalah sampaikan. jubir dari PDIP. Beberapa hari ini di media banyak beredar soundbite endorse. Mau dibilang dukungan, mau endorse dan berbagai macam. Izin Pak Karni, saya ingin membawa dalam diskusi ini perspektif yang agak berbeda. Dalam konteks kosakata, endorse itu masuk dalam ranah marketing. Itu ilmu yang saya pelajari. Nah, urusan endorse ini kita harus agak hati-hati bahasnya. Kita bukan bahas endorse gaya G-Dragon makan soba terus restoran tiba-tiba mahal. Saya nggak tahu nih, mudah-mudahan pada tahu siapa G-Dragon kok di sini. Yang kita bahas yang kita tidak setujui adalah ada endorse bayangkan gini, di pasar ada dua produk sampo A dan sampo B. Sampo A mendapat endorse dari seorang selebriti, tetapi pada saat orang mau membeli sampo Kalau itu menurut harus saya supermarket. endorse ini tidak jadi masalah, tidak Bayangkan melanggar di hukum kalau menurut supermarket saya. itu ada petugas di supermarket itu yang Selama tidak melanggar mengatur supaya yang muncul aturan-aturan di yang ada gitu ya. supermarketnya hanya sampo A. Sampo B-nya entah ditaruh di belakang nggak kelihatan, Karena ditaruh Pak di Jokowi gudang. sudah tidak menjabat, Petugas supermarketnya sudah juga jadi rakyat mengendorse biasa. di sampo A Dia ini. mengendorse ke A, ke Supaya B, itulah yang itu disukai tidak oleh jadi masalah para menurut calon pembeli. saya. Sampo B-nya ditaruh di gudang, dijelek-jelekan, dan sales promotion dari sampo B tidak boleh masuk supermarket itu sama sekali. Jadi kalau bicara soal endorse yang tidak kita inginkan adalah endorse yang seperti itu. Ini yang menurut saya beberapa hari ini kami dari PDI Perjuangan melihat alur pembicaraan. Endorse itu bukan sembarang endorse ngomong, bukan, itu marketing. Tetapi kalau endorse-nya hanya jadi kamuflase dari bawah, Si point Donald, of sales-nya si Donald sudah Trump saja, presiden diatur. Amerika yang terpilih saat Itu ini, yang PDI itu Perjuangan di-endorse oleh Elon dibawa Musk. dalam konteks pemilu. Saya rasa semua di sini sepakat Vox Populi Vox Dei. Tidak ada politisi yang mau membantai. Tetapi biarkanlah memang Vox Populinya itu tanpa paksaan, baik paksaan yang Bahkan ada frontal salah satu maupun secara tidak sadar petinggi PDIP dikondisikan. Maka tadi saya bawa berkomentar analog antara sampo A, sampo B. pilkada Sampo di B-nya Jawa ditaruh Tengah di gudang, yang ditampilin itu hanya penuh sampo dengan A. kecurangan ya. Itulah yang Ya karena mereka kalah, kami dia lihat ngomong ada begitu. di beberapa Coba kecenderungan mereka terjadi. menang, apakah dia masih ngomong Contohnya curang? makanya umpamanya di Bali. Ini Sangat laporan kita terakhir sayangkan. 8 dari Artinya 9 dia berpolitik kabupaten itu kota, belum PDI belum Perjuangan, belum siap untuk calon-calon yang kalah diusung ya. PDI Perjuangan menang. Gubernurnya juga kalau Tuhan mengizinkan. Dan juga untuk kami hari juga menang ini di ya, Bali. Di Jakarta kita lihat kemungkinan di Jakarta itu hasilnya dua kalau dilihat putaran dari berbagai ya. macam lembaga survei quick Tapi count, kita tetap menunggu satu keputusan putaran. dari KPU. Ini adalah daerah-daerah yang tidak terjadi endorsement terselubung yang di belakangnya point of sales-nya ada pengaturan kalau menurut kami. Jadi Mengendorse kami siapapun di tidak PDI jadi Perjuangan masalah selama ingin itu tidak bahwa melanggar undang-undang. ketika kita bicara Vox Populi Vox Dei, biarkan populinya itu bebas memilih tanpa pengkondisian. Dan ini juga kenapa? Karena kalau nanti di daerah-daerah yang saat ini menurut datanya dinyatakan calon-calon yang diusung PDI Perjuangan tidak menang, ketika mereka lagi mau menggunakan hak konstitusinya mempertanyakan apakah benar yang menang itu benar menang, itu tentu harus diizinkan. Karena kalau yang menang merasa benar-benar menang dengan jujur, harusnya tidak takut. Karena hak untuk mempertanyakan kemenangan itu ada di undang-undang. Jadi itu sah. Begitu juga PDI Perjuangan di daerah yang menang, kami merasa menang karena rakyat memilih. Jadi kami tentu tidak takut. Ya sudah. Kalau dia ada menang pemain, nggak silahkan. curang gitu ya. Kan saya rasa Itu nggak kita fair masih hidup menurut di Indonesia saya. yang bertanya juga boleh. Saya rasa pembuka dari saya itu, Pak Karni.
kalau saya melihat dengan kejadian hari ini ya, pilkada DKI yang begitu lancar, baik, kata-kata yang ingin saya keluarkan pertama-tama adalah nggak benar kalau selama ini ada yang bilang bahwa pemerintah ikut campur. Betul. Atau karena bansos. Betul atau itu. karena kecurangan. Betul. Kenapa? Kalau pemerintah atau karena bansos, karena yang lain-lain itu menjadi satu tolok ukur untuk sesatu calon bisa menang, pasti RK sama Suswono menang. Itu yang pertama. Artinya memang kehendak rakyat, memang rakyat memilih. Rakyat memilih orang yang memang dianggap mampu dan mau, bisa mereka andalkan. Itu harus saya akui, harus kita akui semua. Yang kedua, kalau soal endorse, mohon maaf, kita sama-sama tahu semua pihak juga punya endorsement. Dan saya juga banyak melihat di TikTok, di media sosial gitu ya, semuanya juga mengeluarkan bansos, Benar. mengeluarkan seserahan lah gitu ya kepada masyarakat. Yang namanya sembako, dua pihak juga sama mengeluarkan hal yang sama. Dan itu terjadi biasa di seluruh Indonesia menurut saya. Termasuk di dapil saya sendiri. Dapil saya sendiri kebetulan alhamdulillah Herman Deru Ciujang dari Nasdem, PSI dan Demokrat, kita menang 70%. Menang loh. Kalah itu yang namanya endorse-nya Gerindra sama Golkar. Ya kan? Artinya nggak terbukti dong yang namanya kecurangan pakai bansos dan lain sebagainya. Menang kok kita. Dan kita juga nggak sama sama mereka. Apa yang mereka perbuat ya kita perbuat. Betul. Jadi kita juga nggak usah jualan lagi lah yang namanya Kecurangan. fitnah. Itu udah cukup lah untuk bisa membuat Indonesia. Sementara dia juga begitu gitu kan. Kalau endorse, kita bisa lihat Trump juga mengendorse Elon Musk. Benar. Ya, berapa banyak itu yang diendorse oleh Trump untuk bisa menang. Menurut saya itu sah-sah saja, nggak perlu diperdebatkan soal mengendorse. Iya. Itu hak pilihnya orang. Kebetulan PDIP mengendorse Anies Baswedan. Yang kita tahu memang di Jakarta ini Anies menang. Anies punya banyak Suara. pendukung. Nah, persoalannya apa? Kenapa kok bisa sekarang ini 39 apa 4? 40. Ya kita Kim Plus ini kalahnya sampai hari ini ya, sampai 10%. detik ini masih 10%-an bedanya. Itu karena strategi. Karena betul-betul strategi dan bagaimana calon bisa meyakinkan masyarakat. Bagaimana Rano Karno yang punya banyak fans, nggak ada yang nggak kenal sama Sidul, walaupun dia bukan orang Betawi, bapaknya Padang, ibunya Jawa Tengah, bukan Betawi loh bang, ibunya Jawa Tengah loh, ya. Tapi ternyata dia bisa memenangkan konsentrasi politik yang demikian keras di Jakarta ini, ya. Kalau saya terus terang saya mengapresiasi itu. Jadi kalau kalah ya kalah lah. Benar. Kalau menang, Gak usah teriak-teriak curang. memang menang. Gak perlu kita bilang kalau menang orang lain dibilang curang. Betul. Tapi kalau kita yang menang, kita nggak bilang orang lain kita ya nggak bilang yang lain yang curang gitu. Jadi dalam kontestasi politik itu soal kecurangan, soal endorsement itu bukan cuma di Indonesia aja, di seluruh dunia itu ada. Sekarang yang paling penting itu apa? Ketika kita ingin memenangkan satu kontestasi, strategi. Benar. Strategi politik seperti apa?
keren kan, Rano Karno sama Mas Pram bisa menang. Dan saya mengapresiasi tentunya. Nasdem mengapresiasi. Kalau memang mereka nanti menang, kita apresiasi, kita dukung. Iya benar. Tapi sampai hari ini kan kita tahu hitungannya belum selesai. Bisa saja terjadi nanti 2 Dua putaran. putaran. Nah, ketika nanti 2 Karena putaran, belum cukup 50, tentunya sekian persen. kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh calonnya Kim Plus ini ya harus diperbaiki. Dan mereka harus tahu di mana kesalahannya, apa yang mereka harus perbuat untuk bisa memenangkan kontestasi 2 putaran, ya harus dilakukan oleh Kim Plus. Kita lihat Bali misalnya. Bali itu kandang banteng. Tapi di Pilpres kalah banteng. Benar. Nah, sekarang di Pilkada mereka menang. Ada banyak kabupaten yang menang. Nah, artinya saya melihat ketokohan juga penting. Gitu. Ketokohan dilihat juga oleh masyarakat. Nasdem misalnya ketika memenangkan pileg kemarin kita menambah 10 kursi. Ada yang bilang itu karena Anies Baswedan misalnya. Ya. Tapi saya melihat enggak juga begitu. Kenapa? Anies menang di 2 provinsi, Sumatera Barat dan Aceh. Di dapil saya Anies nggak menang. Gitu. Sementara di dapil saya kita dapat 2 kursi. Dan di dapil-dapil lain kita juga banyak sekali dapat kursi. Kenaikan 10 kursi kita. Nah, artinya saya melihat di sini bahwa ketokohan itu memang dibutuhkan. Di Sumatera Barat Anies itu merupakan tokoh yang memang seluruh orang Sumatera Barat hampir 70-60% menginginkan Anies. Nah, tapi di tempat lain ternyata nggak menginginkan Anies. Benar. Nah, menginginkan Prabowo. Nah, begitu juga misalnya di Sumatera Selatan. Saya menjadi caleg, Bang Karni. Saya bisa menang 180.650 suara. Mengalahkan yang namanya anak gubernur. 160.000. Dan itu nggak gampang. Luar biasa pertarungannya. Misal. Itu nggak gampang. Lawan anak gubernur loh, di bawah saya loh. Semua orang nggak ada yang yakin saya bisa menang. Tapi saya bisa buktikan bahwa saya mendapatkan suara tertinggi di dapil saya. Kenapa? Karena saya kerja. Saya turun 1 tahun sebelumnya. Kemudian saya bikin yang benar-benar strategi saya. Itu yang namanya saksi itu memang rapi. Saksinya rapi, sehingga nggak bisa ada yang dicuri suara saya. Kalau ada permainan, semua nggak ada yang nggak main. Mungkin itu saja untuk Sama, video saya Bang. saat ini. Nanti Nggak ada video partai saya yang nggak selanjutnya. main, semua Sampai main. jumpa. Saya ini saksi hidup masalahnya. Kalau orang